Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Putri Mandiri, nomor induk mahasiswa 2021008002, kelas MN21C. Di sini saya akan menjelaskan akuntansi manajemen mengenai cost volume profit analysis atau analisis biaya, volume, dan laba. Dengan dosen pengampu Dr. Gustian Juanda. Masuk ke materi yang pertama, analisis cost volume profit atau sering disingkat dengan analisis CVP adalah sebuah teknik akuntansi yang digunakan untuk membantu mengidentifikasikan pengaruh volume penjualan dan biaya produk terhadap laba operasi bisnis. Biaya produk di sini dapat berupa biaya tetap dan juga biaya variabel yang dikeluarkan perusahaan, dan yang dimaksud dengan volume adalah jumlah produk yang dijual. Sedangkan profit atau laba adalah jumlah uang yang dihasilkan dari penjualan produk setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan produk tersebut. Analisis CVP ini merupakan jenis analisis yang sering digunakan oleh perusahaan untuk menentukan titik impas atau break-even point perusahaannya. Selanjutnya, definisi dan manfaat CVP. Definisi dan manfaat CVP. Analisis cost volume profit atau CVP atau analisis biaya volume laba adalah suatu alat yang digunakan oleh manajemen untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. CVP menyatakan jumlah unit yang harus dijual untuk mencapai titik impas atau break-even point BEP dibagi laba sama dengan 0. Dampak pengurangan biaya tetap pada BEP, dampak meningkatkan harga jual pada laba, dampak dari berbagai harga atau biaya pada laba. 5 variabel pada CVP. Yang pertama, biaya variabel. Yang kedua, biaya tetap. Yang ketiga, jumlah unit terjual. Yang keempat, laba. Dan yang terakhir yaitu harga atau price. Manfaat analisis cost volume profit. Analisis CVP memberikan pemahaman yang jelas dan sederhana tentang tingkat penjualan yang diperlukan untuk mencapai break-even point atau titik impas, ataupun tingkat penjualan yang diperlukan untuk mencapai laba yang ditargetkan. Kedua, analisis CVP membantu manajemen untuk memahami perbedaan biaya pada berbagai tingkat volume produksi atau penjualan. Analisis CVP membantu pengambil keputusan dalam memperkirakan biaya dan laba yang diakibatkan oleh perusahaan volume. Yang ketiga, analisis CVP membantu manajemen untuk menganalisis kelangsungan sebuah bisnis, apakah lebih baik memberhentikan aktivitas bisnisnya atau melanjutkan bisnis tersebut dengan rugi pada masa-masa yang sulit. Hal ini dikarenakan analisis CVP ini dengan jelas membagi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Yang keempat, menganalisis pengaruh perubahan dalam biaya tetap dan variabel untuk membantu manajemen menentukan tingkat produksi yang optimal. Manfaat analisis CVP bagi manajemen. Yang pertama, untuk menentukan titik impas atau break-even point. Yang kedua, untuk mencapai laba yang ditargetkan atau target profit sebelum dan sesudah pajak. Yang ketiga, merekayasa variabel-variabel CVP. CVP dan BEP. Break-even point, titik di mana total revenue sama dengan total cost atau ketika profitnya sama dengan 0, artinya impas tidak untung tidak rugi. Break-even point dapat dikatakan juga batas antara untung dan rugi. Break-even point harus diketahui untuk mengetahui. Yang kedua, CVP basic formula mengenai total cost, total revenue, dan operating profit. Adapun rumus analisis cost volume profit, yaitu analisis cost volume profit dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut ini. Laba sama dengan penjualan dikurangi biaya variabel dikurangi biaya tetap. Atau untuk menentukan titik impas break-even point, kita dapat menggunakan rumus di bawah ini. Penjualan unit dikali harga per unit sama dengan penjualan unit dikali biaya variabel unit ditambah biaya tetap. Contoh analisis CVP. Perusahaan ABC ingin mendapatkan laba senilai 100 juta per bulan dari penjualan handphonenya. Kapasitas produksi per bulannya adalah 5.000 unit handphone dengan biaya tetapnya adalah 30 juta dan biaya variabelnya adalah 1 juta per unit. Berapakah harga per unit yang harus dipatok oleh perusahaan ABC ini? Nah, diketahui laba senilai 100 juta, kapasitas atau volume 5.000, biaya tetap 500 juta, biaya variabel 1 juta, dan harga per unit masih dipertanyakan. Untuk penyelesaiannya,
Rumusnya yaitu penjualan unit dikali harga per unit sama dengan penjualan unit dikali biaya variabel unit ditambah biaya tetap ditambah laba yang diinginkan. 5.000 dikali harga per unit sama dengan 5.000 dikali 1 juta ditambah 500 juta ditambah 100 juta. 5.000 dikali harga per unit sama dengan 5 miliar ditambah 500 juta ditambah 100 juta. 5.000 dikali harga per unit sama dengan 5 miliar 600 juta. Harga per unitnya sama dengan 5 miliar 600 juta dibagi 5.000. Harga per unit sama dengan 1.120.000. Jadi harga per unit adalah senilai 1.120.000 untuk mendapatkan laba sebanyak 100 juta per bulan. Contoh yang kedua, perusahaan XXYYZZ merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi kipas angin. Manajemen dari perusahaan XXYYZZ ini ingin mengetahui berapa titik impas dan break even point untuk produk kipas angin ini. Total hasil penjualan kipas angin adalah sebesar 300 juta, harga per unit kipas angin 300.000 dengan jumlah penjualan sebanyak 1.000 unit. Total biaya variabelnya adalah sebesar 250 juta dengan biaya tetap sebesar 50 juta. Berapakah jumlah unit yang harus diproduksi agar dapat mencapai titik impas dan break even point? Diketahui total penjualannya 300 juta, harga per unit 300.000, jumlah unit yang dijual 1.000 unit, biaya variabel 250 juta, biaya tetap 50 juta, yang ditanyakan jumlah agar dapat break even point. Penyelesaiannya yaitu mencari biaya variabel per unit. Biaya variabel per unit yaitu 250 juta dibagi 1.000 unit. Biaya variabel per unit yaitu 250.000. Kontribusi per unit. Harga per unit dikurangi biaya variabel per unit. Kontribusi per unit sama dengan 300.000 dikurangi 250.000. Kontribusi per unit senilai 50.000. Titik impas break even point sama dengan biaya tetap dibagi kontribusi per unit. Titik impas break even point sama dengan 50 juta dibagi 50.000. Titik impas break even point sama dengan 1.000 unit. Jadi, jumlah unit yang harus diproduksi untuk mencapai titik impas atau BEP adalah 1.000 unit. Nah, itulah penjelasan mengenai cost volume profit analysis. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.